Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak. Unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab ya. Akhir bulan Rajab karena Jumat besok sudah 27 Rajab, hari libur Isra Mi'raj. Dan insya Allah sebentar lagi akan sampai bulan Ramadan. Bulan yang dijadikan Allah agar kita la'alakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Ya. Dan pada pagi hari ini, Alhamdulillah kita sampai pada bab 213 Kitab Riyadhus Shalihin tentang disunahkan sholat malam di bulan Ramadan. Semoga Allah berkati kita semuanya, hadirin hadirat semuanya, di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampai di bulan Ramadan. Rabbana barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana. Amin ya rabbal alamin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa sholat malam Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, niscaya diampunkan baginya dosa yang telah berlalu. Muttafaq alaih. Jadi, qala man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi siapa yang sholat malam, artinya sholat tarwih di bulan Ramadan, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, niscaya diampunkan baginya dosa yang telah berlalu. Muttafaq alaih. Hadis ke-1188 dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, ia juga berkata bahwa Rasulullah SAW menganjurkan sholat malam Ramadan tanpa mewajibkannya kepada mereka. Jadi sholat tarawih itu bukan wajib, tetapi sunnah. Beliau bersabda, siapa yang sholat malam Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, niscaya diampunkan baginya dosa yang telah berlalu. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada dua hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiallahu an dari Rasulullah Muhammad SAW tentang keutamaan sholat tarawih pada malam Ramadan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk bab 214, keutamaan sholat malam Lailatul Qadar. Ya. Dan penjelasan tentang malam-malam yang diduga malam Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, ya, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan seterusnya, wa ma adra kama Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta mautula'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan hingga akhir surat. Allah berfirman juga dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian di dalam surat yang lain Allah mengatakan pada malam yang penuh berkah. Hadis pertama terkait Lailatul Qadar, hadis nomor 1189 dari Abu Hurairah juga ini. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, siapa yang sholat malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan, niscaya diampunkan baginya dosa yang telah berlalu. Muttafaq alaih. Jadi hampir sama ya kalimatnya dengan sholat tarawih, demikian juga sholat malam Lailatul Qadar. Dari Ibnu Umar radhiallahu anhu bahwa beberapa orang
lelaki dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Lailatul Qadar dalam mimpi mereka pada 7 malam yang terakhir. Rasulullah SAW bersabda, aku tahu bahwa mimpi kalian sama, ya, bahwa Lailatul Qadar pada 7 malam yang terakhir. Maka siapa yang ingin memperolehnya, hendaklah mencarinya pada 7 malam yang terakhir. Muttafaq alaih. Jadi ini hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kalau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar pada 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, adalah Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 malam terakhir. Jadi Rasulullah beriktikaf ini dari Aisyah radhiyallahu an pada 10 malam terakhir, bukan 7 malam, tapi 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Beliau bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Muttafaq alaih. Jadi Rasulullah mengatakan untuk kita semuanya, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis nomor 1192 dari Aisyah juga radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir yang ganjil dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau mau lebih khusus lagi adalah malam 10 terakhir dan pada malam ganjil. Hadis riwayat Bukhari. Ini dari Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu an ia berkata, adalah Rasulullah SAW bila, nah ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada 10 malam terakhir, bahwa pentingnya 10 malam terakhir, bila 10 malam terakhir dari bulan Ramadan tiba, beliau menghidupkan malam tersebut dengan sholat dan membaca Al-Quran. Beliau membangunkan keluarganya dan sungguh-sungguh serta mengencangkan ikat sarungnya, muttafaq alaih. Jadi dia idza dakhalal asrul awakhiru min ramadana ahyal laila. Jadi Rasulullah menghidupkan malamnya, ya. Wa yaqata ahlahu dan membangunkan keluarganya, ya. Wajadda wasyaddal mi'zara dan bersungguh mengencangkan ikat sarungnya. Jadi Rasulullah SAW sendiri yang merupakan teladan kita semuanya, ternyata apabila idza dakhalal asrul awakhiru min ramadana ahyal laila, menghidupkan malamnya. Jadi tidurnya sedikit, ya, membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat sarungnya, muttafaq alaih. Artinya bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya, hadirin hadirat rahimakumullah semuanya, umur yang panjang sehingga sampai pada 10 malam terakhir bulan Ramadan tahun depan atau tahun ini. Amin ya rabbal alamin. 1194 dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Rasulullah SAW bersungguh-sungguh beribadah pada bulan Ramadan, melebihi bersungguh-sungguhnya beliau di malam selainnya. Dan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau lebih bersungguh-sungguh dari selainnya. Jadi Rasulullah beribadah dengan penuh kesungguhan di bulan Ramadan dan lebih sungguh-sungguh lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi silahkan nanti di-manage waktu kita semuanya, jadwal kerja kita semuanya, sehingga kita bisa meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga bisa bersungguh-sungguh ibadah secara khusus 10 hari terakhir bulan Ramadan. 1195 dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika aku mengetahui malam terjadinya Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan? Nah, ini doa apa yang paling baik? Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Beliau bersabda, ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, suka mengampuni, maka ampunilah aku. Jadi doanya, qala, quli, katakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya, ini. Jadi ini dari hadis riwayat Tirmizi
Ia berkata derajat hadis ini hasan sahih, bahwa ketika kita sampai malam Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir, jangan lewatkan doanya yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim, ada yang menambahin seperti itu, tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadirin hadirat rahimakumullah, itulah bagaimana keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena di malam itu tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Seluruh malaikat termasuk Jibril turun ke permukaan bumi untuk menyelesaikan urusan-urusan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdoa akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meminta sesuatu akan diberi, dan seterusnya, dan seterusnya. Siapa yang bertaubat, yang istighfar akan diampuni, dan seterusnya. Jadi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan sampai fajar. Kita masuk ke bab 215, keutamaan bersiwak, ya, dan tabiat yang fitri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, andai tidak memberatkan umatku atau manusia, niscaya aku memerintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak sholat, muttafaq alaih. Jadi sangat penting gosok gigi atau bersiwak, dan Rasulullah menyatakan di sini, andai aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka aku wajibkan atau perintahkan kepada umatku untuk senantiasa bersiwak sebelum mengerjakan sholat. 1197 dari Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah SAW bila bangun tidur, beliau menggosok mulutnya dengan siwak, muttafaq alaih. 1198 dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kami para istri Rasulullah SAW selalu menyiapkan siwak untuk beliau dan air wudhunya. Lalu beliau bangun di tengah malam seperti yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersiwak dan berwudhu, lalu sholat. Hadis riwayat Muslim. Jadi tradisi kita semuanya mencontoh Rasulullah SAW ketika bangun malam, jangan lupa gosok gigi atau bersiwak, ya. Kemudian berwudu. Apalagi ketika pagi akan sholat subuh, pasti kita semuanya sebelum berwudu adalah bersiwak atau menggosok gigi. Hadis riwayat Muslim. Bisa dibayangkan bila tidak gosok gigi, apa jadinya? Jadi inilah Islam, agama fitrah, ya, yang mencintai kebersihan, mencintai kebaikan, mencintai keharuman, ya. Keharuman pakaian, keharuman nafas, keharuman badan. Semoga Allah karuniakan kita semuanya mampu untuk melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku telah sering memerintahkan kalian bersiwak. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah sering memerintahkan kepada umatnya untuk bersiwak. Dari Anas radhiyallahu anhu. Dari Suraih bin Hani, ia berkata, aku berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah yang pertama dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke rumahnya? Ia berkata, bersiwak. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan ya, kalau kita punya keluarga, punya suami, punya istri yang habis bepergian, ketika pulang, maka apa yang dilakukan adalah menggosok gigi atau bersiwak. Jadi mulutnya wangi, badannya wangi, ya, harum semuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sampai ke hadis nomor 1201 dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku masuk menemui Nabi SAW sedangkan ujung siwak berada di lidahnya. Muttafaq alaih. Teks hadis ini berasal dari Muslim. Ya, jadi Rasulullah sangat rajin menggosok gigi, sangat rajin bersiwak. 1202 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, bersiwak membersihkan mulut dan meridhokan Rob.
hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dengan sanad sahih. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menyebutkan hadis ini secara mu'alaq dengan bahasa yang tegas. Ia berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, jadi dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW senantiasa membersihkan mulut dan meridhokan Robnya. Hadis 1203 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, tabiat yang fitri atau tradisi atau kebiasaan yang fitri ada 5 atau 5 tabiat yang fitri, yaitu apa? Yang nomor 1, khitan, ya, berkhitan. Jadi orang-orang Islam pengikut Nabi Muhammad berkhitan. Mencukur bulu kemaluan yang kedua, yang ketiga memotong kuku. Ya, yang keempat mencabut bulu ketiak, yang berikutnya kelima merapikan kumis, muttafaq alaih. Ini yang disebut dengan tradisi atau tabiat fitri. Ada 5 dari Abu Hurairah, ini dikisahkannya oleh Abu Hurairah, dan seluruh ahli hadis meriwayatkan. Saya ulang kembali, apa itu 5? Yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan merapihkan kumis. 1204 dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW bersabda ada 10 tabiat fitri. Kalau tadi 5, ya, dari Abu Hurairah, dari Aisyah ada 10 tabiat fitri. Yaitu apa? Merapikan kumis, memanjangkan janggut, bersiwak, menghirup air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya, memotong kuku, membersihkan buku jari atau kuku jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan mengurangi air. Perawi berkata, aku lupa yang ke-10 kemungkinan berkumur-kumur, waki. Salah seorang perawi hadis ini berkata, mengurangi air yakni beristinja atau bersuci. Hadis riwayat Muslim. Maksud memanjangkan janggut adalah tidak menggunting janggutnya sedikit pun. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha ada 10 tabiat fitri atau tradisi umat Islam, yaitu tadi sudah saya bacakan, merapikan kumis, memanjangkan janggut, bersiwak, menghirup air ke dalam hidung, memotong kuku, membersihkan buku jari, mencabut buku ketiak, mencukur bulu kemaluan, mengurangi air, dan berkumur-kumur. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadis ke-1205 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, cukurlah kumis dan biarkan janggut, muttafaq alaih. Kita masuk bab 216, satu bab lagi, hukum wajibnya zakat, penjelasan keutamaan serta hal yang berkenaan dengan zakat. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Okay. Yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, dinul qayyimah. Allah berfirman juga dalam surat At-Taubah 103, khud min anwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Masuk ke hadis 1206 yang pertama tentang zakat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 hal.
Ya, jadi buniyal Islamu ala khomsin. Islam dibangun di atas 5 hal. Inilah rukun Islam. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu nomor 1. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, haji ke Baitullah. Dan yang kelima, puasa di bulan Ramadan. Muttafaq alaih. Itulah rukun Islam. Ternyata ada perintah zakat. 1207 dari Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ia berkata, seorang lelaki yang berasal dari Najd datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya kusut. Ya. Kami mendengar dengungan suaranya dan kami tidak paham apa yang ia ucapkan hingga ia mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ia bertanya tentang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 5 sholat sehari semalam. Jadi nomor 1, sholat 5 waktu. Ia berkata, apakah ada sholat fardu selain itu? Ya, orang Najd tadi bertanya lagi, apakah ada sholat fardu selain 5 waktu? Beliau bersabda, tidak, kecuali engkau sholat sunnah. Jadi sholat fardu hanya 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Itu yang fardu. Apakah ada yang lain? Tidak ada, kecuali engkau sholat sunnah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, dan puasa di bulan Ramadan. Jadi yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Ia berkata, apakah ada puasa wajib selain bulan Ramadan? Beliau bersabda, tidak, kecuali engkau puasa sunnah. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan kepadanya tentang kewajiban zakat. Yang ketiga, ia berkata, apakah ada sedekah wajib selain zakat? Beliau bersabda, tidak, kecuali engkau bersedekah atau bersedekah. Lelaki tersebut membalikan tubuhnya seraya berkata, demi Allah, aku tidak akan menambah dan mengurangi hal-hal di atas. Rasulullah SAW bersabda, sungguh beruntung jika ia benar. Muttafaq alaih. Jadi dengan rukun Islam saja itu sudah cukup. Dan di sini tadi belum sampai ke haji. Ya. Jadi kalau kita ulang kembali tentang lelaki dari Najd yang bertanya ke Rasulullah SAW, nomor 1 adalah sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan dan zakat. Ya, dan zakat. 1208 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengutus Muaz radhiyallahu anhu ia ke Yaman lalu bersabda, serulah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mematuhinya, beritahu mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan terhadap mereka 5 sholat sehari semalam. Mohon maaf. Jika mereka mematuhinya, beritahu mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka. Muttafaq alaih. Jadi perintah zakat terdapat di dalam banyak hadis dari Rasulullah SAW, salah satunya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Selanjutnya hadis 1209 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan memerangi manusia. Jadi kalau mau berdakwah adalah harus tahu apa yang akan disampaikan. Ternyata yang pertama disampaikan memerangi manusia hingga mereka bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Jadi syahadat, diajak bersahadat. Dan mereka mendirikan sholat. Setelah syahadat adalah sholat, membayar zakat. Bila mereka melakukan hal tersebut, darah dan harta mereka selamat dariku kecuali karena melanggar kewajiban Islam. Sedangkan rahasia hati mereka terserah pada Allah. Muttafaq alaih. Jadi diharamkan untuk diperangi atau dibunuh orang-orang yang sudah bersahadat, kemudian mengerjakan sholat, kemudian menunaikan zakat. Kalau belum menunaikan zakat harus diperangi juga, harus disuruh sampai dia mau membayar zakat.
Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, ia berkata, tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat dan Abu Bakar radhiallahu anhu menjadi khalifah, sebagian bangsa Arab ada yang kembali kafir. Lalu Umar radhiallahu an berkata, bagaimana engkau memerangi manusia? Sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad utusan Allah, dan mereka mendirikan sholat, membayar zakat. Maka siapa yang melakukan hal tersebut, darah dan hartanya selamat dariku, kecuali karena melanggar kewajiban Islam. Sedangkan rahasia hatinya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Abu Bakar berkata, demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Karena sesungguhnya zakat kewajiban harta. Demi Allah, andai mereka enggan menunaikan zakat, tali pengikat unta kepadaku yang dahulu mereka tunaikan kepada Rasulullah SAW, niscaya aku akan memerangi mereka karena keengganan tersebut. Umar berkata, demi Allah, tidaklah kulihat melainkan Allah telah mengilhami Abu Bakar untuk memerangi mereka. Maka aku tahu bahwa itu adalah yang benar, muttafaq alaih. Perhatikan hadirin hadirat rahimakumullah, bagaimana sikap Abu Bakar radhiallahu anhu terhadap orang yang sholat tapi tidak mau menunaikan zakat. Jadi akan diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, dan Umar membenarkan. Ya, jadi ternyata zakat itu khud min anwalihim, harus dipungut oleh petugas di dalam Islam itu. Tidak serelanya, tidak sesuka-sukanya. Jadi salah satu tugas negara dalam Islam adalah memungut zakat dari pendapatan yang bisa dihitungnya. Jadi zakat ternyata khud min anwalihim, diambil oleh aparat negara untuk kemaslahatan umat sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. 1211 dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiallahu anhu, bahwa seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, beritahu aku amalan yang membawaku masuk ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi SAW bersabda, beribadahlah kepada Allah dan jangan syirik kepadanya. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan hubungkan silaturahim. Jadi, watuqimus sholata, watu'tiz zakata, watasilur rahim, dan sambung tali silaturahim. Saya ulang kembali, bagaimana supaya kita bisa masuk surga. Nabi bersabda, beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepadanya. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan hubungkan tali silaturahim. 212 dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, bahwa seorang Arab Badui mendatangi Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, beritahu aku suatu amalan. Bila aku mengerjakannya, aku masuk surga. Beliau bersabda, beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepadanya. Jadi, la tusyrik billah. Dirikanlah sholat. Ya. Jadi, yang pertama, jangan menyekutukan Allah. Kemudian sholat, tunaikan zakat yang diwajibkan, jadi mesti membayar zakat, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ia berkata, aku tidak akan menambah amalan selain di atas. Tatkala orang tersebut beranjak keluar, Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin melihat seorang lelaki penghuni surga, maka lihatlah orang ini. Jadi cukup dengan rukun Islam saja, insya Allah akan masuk surga. Apalagi ditambah dengan dakwah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain sebagainya. 1213 dari Jarir bin Abdullah radhiallahu anhu, ia berkata, aku berbaiat kepada Nabi SAW untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Muttafaq alaih. Ini Jarir. Ya. Kemudian Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang mempunyai emas dan perak, ya, ini waspada yang pada punya emas dan perak, kemudian ia tidak menunaikan kewajibannya atau zakat, melainkan kelak di hari kiamat emas dan perak tersebut dilapisi logam yang berasal dari neraka, lalu dipanaskan di neraka jahanam,
maka logam tersebut yang di dalamnya ada emas dan perak digosokkan ke kedua sisinya dan dahi serta punggung pemiliknya. Tatkala lempengan logam tersebut mendingin, diulangi kembali di suatu hari yang lamanya 50.000 tahun. Hingga seluruh hamba selesai diadili, maka diperlihatkan tempatnya atau pemilik emas dan perak. Mungkin ke surga, mungkin ke neraka. Lalu ada yang berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan pemilik onta? Beliau bersabda, tidak seorang pun yang memiliki onta, kemudian tidak membayarkan kewajibannya atau zakat. Di antara kewajibannya adalah memerah susunya, lalu membagikan di saat orang-orang merasa kehausan. Melainkan kelak di hari kiamat dibentangkan untuk onta tersebut permukaan datar yang halus dan luas, yang tidak akan hilang seekor onta kecil pun. Lalu onta tersebut menginjak pemiliknya dengan kuku kakinya dan menggigit dengan mulutnya. Tatkala unta selanjutnya melakukan hal serupa di suatu hari yang lamanya 50.000 tahun hingga seluruh hamba selesai diadili, maka diperlihatkan tempatnya pemilik onta tersebut, mungkin ke surga, mungkin ke neraka. Lalu ada yang berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan sapi dan kambing? Beliau bersabda, tidak seorang pun yang memiliki sapi dan kambing lalu tidak menunaikan kewajibannya atau zakat, melainkan kelak di hari kiamat dibentangkan permukaan datar yang halus dan tidak mungkin hilang sesuatu pun di permukaannya, dan tidak ada di permukaannya seekor binatang pun yang tanduknya bengkok, tidak bertanduk, dan tanduknya pecah, lalu menyeruduknya atau si pemilik dengan tanduknya dan menginjaknya dengan kuku-kukunya. Tatkala binatang yang pertama berlalu, binatang selanjutnya melakukan hal yang serupa di suatu hari yang lamanya 50.000 tahun. Hingga seluruh hamba selesai diadili, maka diperlihatkan tempatnya atau pemilik sapi dan kambing, mungkin ke surga, mungkin ke neraka. Lalu ada yang berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan kuda? Beliau bersabda, kuda ada 3 macam. Ada yang menjadi dosa untuk seorang, yang menutupi hajat untuk seorang, dan ada yang menjadi pahala untuk seorang, maka yang menjadi dosa bagi pemiliknya adalah seorang lelaki yang menambatkan kudanya untuk pamer dan sombong, serta melawan orang Islam, maka kuda tersebut menjadi dosa bagi pemiliknya. Adapun yang menutupi hajat bagi pemiliknya adalah seorang lelaki yang menambatkan kudanya untuk mencari karunia Allah. Kemudian ia tidak lupa hak Allah terhadap kuda tersebut dengan memeliharanya. Maka itulah kuda yang menutupi hajatnya. Adapun yang menjadi pahala untuk pemiliknya adalah seorang lelaki yang menambatkan kudanya berjihad fi sabilillah, menolong umat, ya. Fisabilillah, menolong umat Islam ketika ia berada di padang rumput atau kebun. Maka tidaklah setiap sesuatu yang dimakan oleh kuda tersebut dari rumput atau kebun, melainkan dituliskan untuk pemiliknya sebanyak bilangan yang dimakan oleh kuda itu sebagai kebajikan, dan dituliskan untuk pemiliknya sebanyak kotoran dan air kencing kuda tersebut sebagai kebajikan. Dan tidaklah terputus tali rambutnya, tali tambatannya. Lalu ia berjalan dengan berdiri tegak lurus 1 atau 2 kali, melainkan Allah menuliskan bagi pemiliknya sebanyak jejak dan kotorannya kebajikan. Dan tidaklah pemiliknya menunggangi lalu melewati sebuah sungai, maka kuda meminumnya, sedangkan pemiliknya tidak bermaksud memberinya minum, melainkan Allah tulis untuk pemiliknya sebanyak air yang diminumnya kebajikan. Ada yang berkata, bagaimana dengan keledai?
Beliau bersabda, tidak diwahyukan kepadaku tentang keledai kecuali ayat ini, yang tidak ada tandingannya serta mencakup banyak hal. Surat Al-Zalzalah. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat zarah pun, ya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Muttafaq alaih. Demikian Bapak Ibu sekalian, jadi tentang sholat malam di bulan Ramadan, sholat malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan, serta kewajiban menunaikan zakat. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan pada wajibnya puasa Ramadan dan penjelasan keutamaan puasa serta hal yang berkenaan dengannya. Dan yang tentang zakat tadi cukup panjang ya. Ini hadis sangat panjang terkait dengan perintah membayar zakat. Jadi kalau sekarang mungkin sudah bukan kuda atau onta lagi, tapi kendaraan. Ya. Kalau onta dan kuda tadi diberi makan rumput, sekarang dibawa ke bengkel dan sebagainya. Ketika mobil atau kendaraan dipakai untuk ibadah, untuk berjihad fisabilillah, untuk hal-hal kemaslahatan, insya Allah pahalanya akan mendapatkan nanti di akhirat bagi pemiliknya. Semoga kita dikaruniai kendaraan yang bagus-bagus, yang dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hasim atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Silakan kepada para jamaah yang ingin bertanya boleh untuk langsung raise hand dan open mic atau di chat di kolom komentar. Silakan yang punya onta, yang punya kambing, punya sapi, Mas Krismanto ini. Ternyata harus bayar zakatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah atas kesempatan untuk berbagi sharing. Alhamdulillah, Ustaz Hasim, apa yang disampaikan tadi sangat menginspiratif kita menjelang kita masuk ke bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Insya Allah kita sampai di umur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada bulan Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Begini Ustadz Hasim, dalam sekarang ini kan kita masih masuk di Rajab ya, kemudian Sa'ban baru Ramadan. Nah ini Rajab dan Sa'ban ini kan sebagai istilahnya kan kalau kita udah tiap bukan tiap ya, maksudnya kita istiqomah dalam berpuasa sunnah Senin Kemis ataupun Ayamul Bid gitu ya, ataupun yang lebih itu utama lagi yang sehari puasa sehari enggak. Namun di bulan-bulan Sa'ban dan Rajab dan Sa'ban ini kan itu kan sebagai pemanasan ya, jadi untuk kita tingkatkan lebih lagi. Nah ini sebagai pengawalnya itu maksudnya terutama di Sa'ban ya Ustadz ya, itu kan kita kan sebenarnya kan masih banyak yang apa ya, yang belum kita laksanakan. Artinya kan bukan hanya sekedar puasa sunnah, namun kan bacaan-bacaan Quran kita, terus amalan-amalan kita yang untuk menuju Ramadan itu kan harus kita latih untuk nanti di Ramadan kita ini nggak kaget gitu istilahnya. Ramadan ini kan bulan tarbiyah ya, bulan pendidikan. Nah itu kira-kira mungkin Ustadz Hasim ada penjelasan yang lebih rinci lagi selain sunnah saum di Rajab dan Sa'ban ini, kemudian kebaikan-kebaikan apa lagi yang mungkin kita akan siapkan untuk menuju ke Ramadan yang penuh keberkahan. Jazakallah Ustadz Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, semoga doanya dikabulkan Allah. Kita sampai
umur panjang masuk bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan amal-amalan sunnah apa saja di bulan Rajab dan Sa'ban. Kalau tadi yang sudah kita bahas dalam Riyadhus Shalihin, puasa fardu itu hanya puasa Ramadan. Selain itu adalah puasa sunnah. Jadi kita tidak boleh memberikan ada amalan-amalan yang sifatnya wajib selain sholat, zakat, puasa yang sudah ditentukan Rasulullah Muhammad SAW. Dan bahkan tadi orang Najd tadi yang bertanya ke Rasulullah mengatakan setelah diterangkan apa itu Islam, sholat 5 waktu. Apalagi puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga apalagi menunaikan zakat. Ya, baru 3 saja itu saya akan laksanakan, tidak akan saya tambah, tidak akan kurangi. Maka kata Rasulullah, orang tersebut akan menjadi ahli surga. Nah, jadi apa? Tidak ada amalan wajib selain yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi apa? Kalau mau menambah puasa di bulan Rajab dan Saban, maka yang seperti disunahkan Rasulullah. Yang punya kebiasaan Senin Kemis silahkan lanjutkan. Yang punya kebiasaan puasa Dawud silahkan lanjutkan. Yang tidak terbiasa ketika sudah mendekati bulan Ramadan bahkan tidak boleh berpuasa. Karena apa? Karena saya khawatir sudah masuk Ramadan, saya mendahului bulan Ramadannya. Jadi ketika nanti tinggal 1 minggu sebelum Ramadan, maka yang tidak punya tradisi Senin Kemis maupun tengah bulan maupun puasa Daud tidak usah melakukan puasa. Ya, jadi sehari atau 2 hari sebelum Ramadan hanya orang yang punya kebiasaan puasa sunnah saja. Begitu Mas Kris. Ya, jadi jangan sampai yang tidak biasa puasa mengawali Ramadan terlalu awal dengan puasa sunnah. Begitu. Jadi mari kita jaga puasa yang wajib yaitu bulan Ramadan dan yang lainnya adalah puasa sunnah semuanya. Silakan. Terima kasih atas jawaban. Kaitannya dengan itu yang amalan-amalan yang lain, Ustadz. Jadi kayak tadabbur Quran dan sebagainya itu gimana ininya? Meskipun kita ya bukan tiap hari ya, tapi ada aja mungkin dalam 2-3 hari sekali atau seminggu 2-3 kali udah terbiasa. Kemudian untuk masuk Rojab dan Sya'ban ini apakah kita juga harus kita lebih tingkatkan. optimalkan Ya, sangat bagus bila ditingkatkan karena memang kita punya kewajiban membaca Al-Qur'an. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah. Jadi orang yang akan masuk surga siapa? Orang yang membaca kitab Allah wa aqamas shalah wa ataz zakah, yang menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Jadi merupakan kewajiban dan sangat bagus karena menjelang Ramadan kita tingkatkan. Tapi semuanya perintah Allah yang sudah diwajibkan itu kita laksanakan, yang kita sunahkan jangan dijadikan wajib karena bulan Ramadan atau bulan Rajab atau bulan Syaban. Itu aja Mas Kris. Jadi silakan ditingkatkan, tapi tidak berarti yang tidak membaca Al-Quran lebih banyak kemudian menjadi berdosa, tidak demikian. Ya. Jadi tadi jaga yang wajib, kemudian kerjakan yang sunnah. Demikian, terima kasih Mas Kris. Jadi silakan ditingkatkan tilawah Al-Qur'annya, ditingkatkan hafalan Qur'annya, ya, di bulan Rajab dan Syaban, sehingga nanti masuk bulan Ramadan, insya Allah kita sudah punya banyak hafalan, apalagi banyak permintaan nanti menjadi imam tarawih ini. Ya Mas Kris, jangan sampai kita baru menghafalkan pas malam tarawihnya. Dari sekarang kita sudah niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bacaan-bacaannya bagus, bacaannya benar di bulan Ramadan. Terima kasih Mas Kris atas pertanyaannya. Ada lagi silahkan. Oke, selanjutnya yang ingin bertanya boleh untuk resen atau ditulis di kolom chat. Di kolom chat itu bacakan Mas. Belum ada, Zat. Hah? Oh belum ada ya.
Ada lagi silakan Bapak Mungkin Ibu kok sekalian. mungkin kalau belum ada bisa dilanjut ke sesi selanjutnya aja mungkin Pak. Kita doa. Kita tunggu beberapa saat lagi. Kalau belum ada kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ya, Oke, silakan jamaah yang masih ingin bertanya atau meminta saran pendapat. Mumpung sebentar lagi ada event Islam besar-besaran yaitu Ramadan ya, yang mana kita tunggu selama setahun. Bisa dijadikan kesempatan untuk menambah ilmu dan wawasan sebagai persiapan bulan suci nanti. ya, karena tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sampai di sini. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dan bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.